Perkenalkan, nama saya Alpadi Purna Rifki dengan NPM 24091000059. Di sini saya akan menjelaskan materi ini yang ngebahas tentang supervised learning, yaitu salah satu metode dalam match hand learning yang belajar dari data yang sudah punya jawabannya. Jadi gampangnya komputer dikasih contoh data input dan output, dari contoh itu komputer belajar pola supaya nanti kalau dikasih data baru bisa menebak hasilnya. Contohnya misalnya jam belajar, nilai ujian, tinggi badan, berat badan, luas rumah, harga rumah. Nah, kalau hasil yang diprediksi berupa angka itu disebut regresi. Atau yang pertama, supervised learning. Supervised learning itu ibaratnya kayak belajar dari contoh, misalnya kita punya data. Siswa belajar 2 jam sampai itu mendapatkan nilai 70. Kalau siswa belajar 4 jam itu mendapatkan nilai 80. Dan kalau siswa belajar 6 jam itu kemungkinan dapat nilai 90. Jadi semakin lama kita belajar pasti mendapatkan hasil nilai yang lebih tinggi. Dari situ model belajar kalian makin lama belajar biasanya nilai makin tinggi. Tujuan utamanya supaya model bisa memprediksi nilai baru yang mendekati kondisi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yodaib Samardala Ritonga dengan nomor NPM 2409100167167 dari kelas Sistem Informasi C. Sekarang kita masuk ke konsep penting dalam machine learning, yaitu regresi linear. Regresi linear adalah metode yang digunakan untuk melihat hubungan antara data input dan output dalam bentuk garis lurus. Jadi, model ini mencoba garis terbaik yang bisa mewakili pola dari data yang kita punya. Rumus dasarnya biasanya ditulis sebagai Y sama dengan AX ditambah B. Di sini, Y adalah hasil prediksi, X adalah data input, A adalah kemiringan garis, dan B adalah nilai konstanta atau titik awal. Kalau dijelaskan dengan bahasa sederhana, model ini seperti menggambarkan garis yang paling mendekati semua titik data. Garis ini nantinya dipakai untuk memprediksi nilai baru. Contohnya, kita ingin memprediksi nilai siswa berdasarkan jam belajar. Biasanya semakin lama jam belajar, nilai siswa juga cenderung meningkat. Nah, regresi linear membantu kita menemukan hubungan tersebut dalam bentuk garis. Selanjutnya ada konsep train, test, split. Sebelum model digunakan, data biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji seberapa baik model tersebut bekerja. Umumnya, pembagian data dilakukan dengan perbandingan 80% untuk training dan 20% untuk testing. Tujuannya supaya kita bisa tahu apakah model benar-benar memahami pola atau hanya menghafal data. Nah, ini berkaitan dengan konsep overfitting. Overfitting adalah kondisi di mana model terlalu menghafal data training. Akibatnya, saat diberikan data baru, hasil prediksinya justru tidak akurat. Ibaratnya seperti siswa yang hanya menghafal soal latihan. Saat soal ujian berubah sedikit aja, dia jadi kesulitan menjawab. Karena itu, data testing sangat penting untuk memastikan model kita benar-benar bagus dan bisa digunakan di situasi nyata. Oke, mungkin hanya sampai sini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadir Arif Pohan dengan NPM 24091000136. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang algoritma dari saudara MD Udayev. Oke. Evaluasi model dengan MAE dan RMSE.
Setelah model regresi linear selesai dibuat, langkah berikutnya adalah mengevaluasi performa model. Tujuannya buat melihat seberapa bagus model dalam memprediksi data. Jadi, kita cek apakah hasil prediksi model mendekati nilai asli atau malah jauh. Dalam materi ini biasanya dipakai dua metode, yaitu MAE atau Mean Absolute Error dan RMSE, Root Mean Squared Error. Keduanya dipakai untuk mengukur error atau selisih antara hasil prediksi dan data asli. CT, Turn 0 Search 4, Turn 0 Search 8, Turn 0 Search 0. Yang pertama, MAE. Yang evaluasi model tadi MAE yang pertama, atau kita bisa sebut kepanjangannya Mean Absolute Error. MAE adalah rata-rata selisih absolut antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Bahasa gampangnya, MAE menunjukkan rata-rata seberapa meleset prediksi model. Keterangan. Misalnya, ini ada nilai asli, nilai prediksi, dan jumlah data. Contoh sederhananya, nilai asli sama dengan 40, prediksi 38, error sama dengan buka kurung 40 kurang 38 tutup kurung sama dengan 2. Kalau dari banyak data, rata-ratanya 3. Berarti model rata-rata salah 3 satuan. Cite. Turn 0 search 8, turn 0 search 4. Oke, ini untuk pembahasan dari evaluasi model dengan MAE dan RMSE. Selanjutnya, yang kedua RMSE. Ini tadi ya. Selanjutnya RMSE atau kepanjangannya Root Mean Square Error. RMSE hampir sama seperti MAE, tapi errornya dikuadratkan dulu, lalu diakar. Perbedaan MAE dan RMSE adalah gampangnya. MAE itu rata-rata kesalahan biasa. RMSE lebih fokus ke kesalahan yang besar. Kalau RMSE jauh lebih besar dari MAE, berarti ada beberapa prediksi yang meleset parah. Semakin kecil nilai MAE dan RMSE, maka model semakin bagus. Kode program regresi linear pada kekuatan tekanan beton. Dataset yang dipakai biasanya adalah Concrete Compressive Strength Dataset dari UCL. Dataset ini punya 1030 data dengan 8 variabel input dan 1 output, yaitu kekuatan beton MPa. Ya, ini CT, turn 0 search 0 dan turn 0 search 5. Contoh variabel inputnya. Di sini ada semen, fly ash, air, agregat kasar, agregat halus, dan umur beton. Outputnya ada kekuatan tekanan beton, dan contoh kode Pythonnya Python import panda aspd from sklearn .model _ selection import train _ test _ split. Lalu ada from sklearn .linear .model import linear regression. Lalu ada from sklearn .matrix import mean _ absolute error, mean _ square _ error, dan import numpy/snp. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk materi ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Paiman Hizki Aritonang. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Pak Iman Iskia Aritonang dengan NPM 2409100072. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kode program. Yang pertama, import library. Bagian ini untuk memanggil library yang dibutuhkan. Python, import pandas, as, pd, dipakai untuk membaca dataset. Python, from, splurge, linear, model, import, linear, regression. Dipakai untuk membuat model regresi linear. Yang kedua, membaca dataset. Python, dataset sama dengan pd reads csy dalam kurung reads.csv. Kode ini membaca file dataset beton. Dataset Concrete Streets memiliki 8 fitur campuran dan umur beton sebagai prediktor kekuatan tekanan. Cheats, Trun 0 search 0, Trun 0 search 5. Yang ketiga, menentukan input data dan output. Python, X sama dengan data drop, streets, asis sama dengan 1, Y sama dengan data, strings, X sama dengan data masukan, Y sama dengan target atau hasil prediksi. Jadi, model belajar dari komposisi beton untuk menebak kekuatannya. Yang keempat, membagi data. Python, trains, test, spreads. Data dibagi 80% training, 20% testing. Tujuannya supaya model diuji dengan data yang belum pernah dilihat. Yang kelima, melatih model. Python, model fits dalam kurung X train Y prime. Di sini model mulai belajar pola dari data training. Misalnya, semakin banyak semen sama dengan kekuatannya naik. Semakin lama umur beton sama dengan semakin kuat semennya. Yang keenam, prediksi. Python, Y reads sama dengan model reads dalam kurung X text. Model mencoba memprediksi kekuatan beton berdasarkan data uji. Evaluasi. Python, MAE sama dengan mean, absolute error dalam kurung Y, test, Y, reads. RMSE sama dengan NP, SQRT dalam kurung mean, scrubs, error. Dalam kurung Y, test, Y, reads. Di bagian ini kita menghitung tingkat kesalahan model. Misalnya, hasil Python MAE sama dengan 4,2, RMSE sama dengan 5,6. Artinya model rata-rata meleset sekitar 4-5 MPa. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.